Setiap kota punya dua sisi yang kita lihat setiap hari dan yang tersembunyi di baliknya. Ada kehidupan lain yang berjalan berdampingan dengan manusia. Seekor reptil besar dengan kulit tebal dan lidah bercabang dua. Di Indonesia, hewan ini tersebar luas dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga kepulauan kecil di timur. Biawak air atau Varanus salvator adalah salah satu reptil besar yang paling adaptif di Asia Tenggara. Dengan panjang tubuh yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, biawak air sering dianggap sebagai salah satu predator puncak di lingkungan perairan darat. Namun, beberapa dekade terakhir, perilaku dan pola hidup mereka mulai berubah. Jika dahulu, biawak hanya diasosiasikan dengan hutan bakau, rawa, dan sungai alami, kini mereka juga banyak ditemukan di tengah kota, di kanal beton, saluran air, bahkan selokan, di permukiman padat penduduk. Di kota-kota seperti Jakarta, Denpasar, Surabaya, hingga Tasikmalaya, masyarakat kerap melaporkan kemunculan biawak di lingkungan yang jauh dari hutan. Fenomena ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari proses adaptasi ekologis yang panjang, bagaimana satwa liar belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan buatan manusia. Kota, dengan segala kesibukan dan kebisingannya, ternyata tidak sepenuhnya menolak kehidupan liar. Di sela-sela dinding beton dan aliran air limbah, masih ada ruang bagi makhluk seperti biawak untuk bertahan hidup. Sungai-sungai kota yang dulunya alami kini telah berubah menjadi kanal dan drainase. Tapi, bagi biawak, saluran air ini tetap bisa menjadi jalur pergerakan yang penting, koridor buatan yang menghubungkan satu habitat ke habitat lain. Biawak air termasuk hewan semi-akuatik. Mereka mengandalkan air bukan hanya sebagai sumber minum, tapi juga sebagai tempat berburu, bersembunyi, dan berpindah tempat. Dengan tubuh yang ramping namun kuat, mereka mampu berenang dengan efisien. Ekornya berfungsi seperti kemudi, membantu menjaga keseimbangan saat berenang di arus deras. Adaptasi mereka terhadap lingkungan kota sangat menarik dari sisi ekologi. Meski kondisi air di kota seringkali tercemar, biawak tetap mampu bertahan. Hal ini menunjukkan toleransi fisiologis yang tinggi terhadap perubahan kualitas habitat. Dalam berbagai penelitian, termasuk observasi di Bali Wildlife dan laporan dari berbagai komunitas lokal, biawak terpantau hidup di area dengan tingkat polusi air yang cukup tinggi. Lalu, apa yang membuat mereka tetap bertahan? Salah satu jawabannya adalah ketersediaan sumber makanan. Kota menyediakan beragam jenis makanan yang dapat dikonsumsi biawak, mulai dari tikus, kata, ikan, bangkai hewan, hingga sisa makanan manusia di tempat pembuangan sampah. Sebagai predator oportunis, biawak memanfaatkan apapun yang mudah ditemukan. Mereka tidak tergantung pada satu jenis mangsa saja. Itulah kunci keberhasilan adaptasi mereka di lingkungan manusia. Selain itu, kota juga menyediakan tempat berlindung. Gorong-gorong, bawah jembatan, atau saluran air besar sering menjadi lokasi persembunyian biawak. Saat siang hari yang panas, mereka bisa beristirahat di tempat lembab dan gelap. Saat malam tiba, mereka keluar untuk mencari makan. Kehadiran biawak di kota seringkali disalahartikan. Banyak orang mengira mereka berbahaya seperti buaya, padahal perilaku alami biawak justru menghindari manusia. Mereka hanya akan menyerang bila merasa terancam atau terpojok. Dalam situasi normal,
biawak lebih memilih melarikan diri ke air atau semak-semak begitu mendengar langkah manusia. Dari sudut pandang ekologi perkotaan, keberadaan biawak sebenarnya memiliki manfaat. Mereka membantu mengendalikan populasi hama seperti tikus, serta mempercepat proses penguraian bangkai di saluran air. Tanpa disadari, biawak berperan sebagai pembersih alami ekosistem kota, menjaga keseimbangan antara limbah organik dan rantai makanan. Fenomena ini juga menjadi pengingat bagi manusia bahwa alam selalu mencari jalan. Ketika habitat asli rusak atau menyempit akibat pembangunan, beberapa spesies tidak punah begitu saja. Mereka beradaptasi. Dan biawak air adalah contoh nyata bagaimana spesies liar mampu menyesuaikan diri dengan tekanan lingkungan yang ekstrim. Namun, adaptasi ini juga memiliki konsekuensi. Interaksi antara manusia dan biawak semakin sering terjadi, terutama di daerah pemukiman yang dekat sungai atau kanal. Biawak yang masuk ke halaman rumah atau kolam ikan sering dianggap ancaman, padahal sebagian besar hanya mencari makan. Kesalahpahaman ini kadang berujung pada pengusiran atau bahkan pembunuhan, padahal mereka memainkan peran ekologis yang penting. Dengan memahami bagaimana mereka beradaptasi, manusia bisa menemukan cara untuk hidup berdampingan tanpa konflik. Langkah sederhana seperti menutup kolam ikan, menjaga kebersihan saluran air, dan tidak menumpuk sampah organik di sekitar sungai dapat mengurangi potensi pertemuan yang tidak diinginkan. Pada akhirnya, kehadiran biawak air di kota bukanlah gangguan, melainkan cermin dari ketahanan alam. Mereka adalah saksi bahwa kehidupan liar masih ada, meski tersembunyi di balik beton dan aspal. Dan selama masih ada air yang mengalir, tempat bersembunyi, dan sedikit ruang untuk hidup, biawak akan terus menjadi bagian dari ekosistem perkotaan Indonesia. Biawak air menggunakan berbagai tipe habitat mikro di kota untuk bertahan hidup. Gorong-gorong, ruang di bawah jembatan, semak tepi sungai, dan kolam kecil menjadi tempat persembunyian yang aman dari predator maupun gangguan manusia. Tempat-tempat ini menyediakan kelembapan dan suhu stabil yang penting bagi kesehatan dan metabolisme biawak. Jalur pergerakan biawak di kota biasanya mengikuti koneksi air linear. Sungai kota, kanal beton, dan drainase berfungsi sebagai koridor alami yang memungkinkan pergerakan antara area perburuan, tempat beristirahat, dan lokasi bertelur. Dalam penelitian lapangan, biawak dapat menempuh jarak hingga beberapa kilometer per malam menggunakan jalur ini, terutama saat aktivitas manusia rendah. Ekor yang pipih dan tubuh yang fleksibel memungkinkan pergerakan efisien di arus deras atau saluran yang sempit. Mereka mampu menahan napas beberapa menit, sehingga dapat melewati bagian saluran yang dalam atau terhalang tanpa terlihat. Selain itu, kemampuan memanjat memanfaatkan struktur vertikal yang tersedia. Dinding kanal, pohon tepi sungai, dan bahkan tangga atau pipa besar digunakan untuk berpindah, berjemur, atau menghindari ancaman. Observasi di perkotaan menunjukkan bahwa individu muda lebih sering memanfaatkan area vertikal untuk beristirahat sementara. Sedangkan individu dewasa lebih fokus pada jalur horizontal untuk mencari mangsa. Distribusi populasi biawak di kota tidak merata. Kawasan yang memiliki vegetasi tepi sungai,
kolam kecil atau tumpukan organik cenderung memiliki kepadatan lebih tinggi. Sebaliknya, saluran yang kering, tercemar, atau sering diganggu manusia menunjukkan kepadatan lebih rendah. Faktor-faktor ini memengaruhi pola pergerakan, aktivitas berburu, dan interaksi antar individu. Jalur pergerakan juga memainkan peran penting dalam reproduksi. Pertemuan antara jantan dan betina biasanya terjadi di jalur air atau area terbuka dengan vegetasi cukup. Jaringan habitat yang tersambung memungkinkan pertukaran genetik antara subpopulasi, sehingga mendukung dinamika populasi yang sehat. Selain itu, habitat perkotaan mempengaruhi strategi berburu. Biawak memanfaatkan sisa makanan manusia, bangkai hewan, atau ikan kolam sebagai sumber nutrisi tambahan. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas perilaku mereka dalam menghadapi kondisi lingkungan yang berubah. Biawak juga memanfaatkan mikrohabitat untuk aktivitas fisiologis penting. Tempat yang lembab dan teduh digunakan untuk beristirahat dan mengatur suhu tubuh. Sedangkan area terbuka dengan sinar matahari digunakan untuk berjemur di pagi hari. Pola ini memastikan metabolisme tetap optimal dan mendukung pertumbuhan serta reproduksi. Meski kota bukan habitat alami, struktur buatan manusia menyediakan elemen yang menyerupai lingkungan alami. Jalur air sebagai koridor, vegetasi sebagai tempat persembunyian, dan sumber makanan yang melimpah. Adaptasi terhadap elemen-elemen ini menjadikan perkotaan sebagai lingkungan yang cukup mendukung kelangsungan hidup spesies semi-akuatik ini. Dengan menjaga jalur air tetap bersih, menyediakan vegetasi di tepi sungai, manusia dapat meminimalkan konflik sekaligus mempertahankan keanekaragaman hayati di perkotaan. Keberhasilan biawak air di perkotaan tergantung pada ketersediaan habitat mikro dan jalur pergerakan yang memungkinkan mereka mengakses makanan, tempat beristirahat, dan lokasi reproduksi. Kemampuan mereka memanfaatkan struktur vertikal dan jalur air buatan manusia menunjukkan adaptasi ekologis yang tinggi, sekaligus menekankan pentingnya perencanaan perkotaan yang mempertimbangkan satwa liar. Biawak air adalah hewan karnivora oportunistik, artinya mereka bisa memakan hampir semua sumber protein hewani yang tersedia di lingkungannya. Makanan utama biawak bervariasi tergantung umur dan tempat hidupnya. Anak biawak yang baru menetas biasanya memakan serangga, cacing, dan hewan kecil seperti katak atau ikan kecil. Seiring bertambah besar, mereka mulai memangsa mamalia kecil seperti tikus, burung, dan reptil lain. Biawak dewasa memiliki rahang kuat dan gigi tajam yang memungkinkan mereka mengoyak daging, bahkan memakan bangkai atau sisa makanan manusia di kota. Di lingkungan alami seperti rawa atau hutan mangrove, biawak memakan kepiting, siput, ikan, dan kadang telur penyu. Sedangkan di kota, mereka beradaptasi dengan memanfaatkan makanan yang ada di sekitar manusia. Misalnya, biawak sering mencari makan di tempat pembuangan sampah, kolam ikan rumah tangga, atau di tepi sungai yang kotor. Adaptasi ini menunjukkan betapa fleksibelnya spesies ini terhadap perubahan lingkungan. Secara fisiologis, tubuh biawak sangat efisien untuk bertahan hidup dengan pola makan yang bervariasi. Sistem pencernaannya mampu mengolah daging segar maupun bangkai dengan baik. Enzim pencernaan dan asam lambungnya sangat kuat,
cukup untuk menghancurkan tulang kecil atau cangkang krustasea. Inilah alasan mengapa biawak bisa hidup di hampir semua jenis lingkungan selama masih ada sumber makanan yang bisa dimanfaatkan. Lidah biawak yang panjang dan bercabang memiliki fungsi penting. Dengan lidah itu, mereka mencium bau kimia di udara melalui organ Jacobson di langit-langit mulut. Cara ini membantu mereka mendeteksi keberadaan mangsa, bahkan dari jarak beberapa meter. Indera penciuman kimia ini jauh lebih tajam dibandingkan penglihatan atau pendengaran mereka dan menjadi senjata utama dalam mencari makanan. Selain sebagai pemburu, biawak juga berperan penting dalam ekosistem sebagai pemulung. Mereka membantu membersihkan lingkungan dari bangkai hewan yang bisa menjadi sumber penyakit. Peran seperti ini disebut scavenger, yaitu hewan yang membantu daur ulang nutrisi alami. Aktivitas makan biawak biasanya terjadi pada pagi dan sore hari. Pada waktu siang, mereka lebih sering berjemur untuk menaikkan suhu tubuh. Karena termasuk hewan berdarah dingin, biawak membutuhkan panas dari luar untuk membantu proses pencernaan. Saat suhu tubuh rendah, sistem pencernaannya melambat. Itu sebabnya mereka sering terlihat berjemur setelah makan. Fleksibilitas pola makan juga berhubungan dengan strategi bertahan hidup di kota. Di tengah berkurangnya mangsa alami, biawak mampu menyesuaikan diri dengan makanan baru. Misalnya, di beberapa kota besar, biawak diketahui memangsa tikus got, burung liar, dan ikan peliharaan, bahkan sisa makanan rumah tangga yang dibuang ke saluran air. Namun, pola makan di kota ini juga membawa risiko. Banyak sumber makanan yang terkontaminasi logam berat, plastik, atau bahan kimia rumah tangga. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada kesehatan populasi biawak, termasuk gangguan organ dalam dan reproduksi. Karena itu, kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem tempat biawak hidup. Secara ekologis, kemampuan biawak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sumber makanan membuatnya menjadi salah satu reptil paling sukses di Asia Tenggara. Mereka bisa hidup di hutan, rawa, pesisir, hingga di tengah kota besar yang padat penduduk. Biawak adalah contoh nyata dari bagaimana spesies liar mampu bertahan dalam tekanan urbanisasi yang terus meningkat.